Surabaya itu agak lain ya guys. Orang-orang di sini tuh kalau malam pada cari es kacang hijau, bukan cari anget-anget. Itu tuh bukti kalau di Surabaya ternyata meskipun malam masih ada matahari guys. Panas banget. Emang agak lain kota yang satu ini. Tiap malam udaranya tuh pengep guys, panas. Semua orang tuh pada kepanasan guys. Dan untuk dapetin es kacang hijau ini harus ngantri lama. Namanya tuh es kacang hijau Manme. Mereka tuh bukannya cuma dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Ini baru buka bentar aja udah pada habis guys. Untung bubur kacang hijau dan ketan irengnya masih kebagian. Karena biasanya tuh bisa pakai kelapa muda dan bahkan durian. Kalau di kota lain pasti disajiin panas ya. Tapi kalau di Surabaya ditambahin es batu guys. Panas banget guys. Akhirnya dapat juga es kacang hijaunya. Setelah antri yang panjang dan panas banget, akhirnya dapat juga. Ini tuh pakai santan yang gurih gitu. Jadi kawin banget sama bubur kacang hijau dan ketan hitamnya yang legit. Kacang hijaunya tuh melenus-melenus, pulen banget guys. Heran Mimin kok bisa ada ya bubur kacang hijau seenak ini. Mimin kasih nilai 10/10. Kalian wajib cobain. Sekilas sate ini tuh nggak ada yang aneh, tapi begitu dimakan lah kenapa pakai koya ya? Ternyata nggak cuma soto aja loh guys yang pakai koya, sate pun bisa. Unik banget ya, dan sate ini tuh antriannya luar biasa. Namanya sate asin pedas Mas Eco. Yang makan di sini full anak Jaksel, sampai-sampai Kahang Gini aja pernah makan di sini loh. Tempatnya di pinggir jalan, tendaan gitu, dan makin malam rame banget. Karena serame itu jadi nggak heran kalau masnya sekali bakar bisa sampai ratusan tusuk guys. Kalau sate Taichan kan dicocol pakai kaldu jamur. Nah, sate asin di sini tuh makannya pakai koya. Menurut Mimin kalau kayak gini tuh lebih seimbang ya rasanya, soalnya dagingnya sendiri udah asin dan ada kriuk gurih dari koya. Jadi enak banget. Dan Mimin tuh paling suka yang varian asin pedas. Dan lebih mantep lagi kalau makan pakai lontong yang pulen. Bumbu asin dan pedasnya tuh nampol ya. Nah, yang ini sate asin sapi guys, ada lemaknya yang ceplus-ceplus. Dimakan pakai lontong, ya ampun, cocok banget. Oh iya, kalau kesini sekalian cobain bakminya guys. Paling enak ditambahin chili oil dan tekstur mie-nya tuh kecil-kecil. Mimin suka. Mereka juga ada chicken wings yang dibumbuin asin pedas. Sama, makanya juga pakai sambal dan koya. Ini tuh dibakar tapi masih berasa juicy gitu loh. Yuk guys, buruan samperin sate asin pedas Mas Eco. Kulit digoreng sampai garing, terus kol juga digoreng, disatuin sama bumbu cabai garam. Siapa coba yang bisa nolak kulit sekriuk dan senikmat ini? Nih, kalau kalian cari kulit goreng cabai garam yang enak harus ke Uduk Bahagia. Warung ini tuh dari dulu sampai sekarang rame banget yang beli. Ya iyalah, semua orang tuh pada nyariin nasi uduk mereka dengan berbagai macam lauk goreng-gorengan. Dan salah satu bestseller mereka tuh kulit goreng garing yang dibumbuin cabai garam. Posisinya tuh nggak cuma kulit goreng aja, tapi ada kol gorengnya juga. Karena pembelinya membludak banget, jadi yang di dapur ini bener-bener gak berhenti nyiapin semua pesenan. Selain lauk yang digoreng, ternyata mereka sekarang ada menu baru yang bakaran guys. Wah, mantep banget kan? Ada ayam, lele, aneka sate-satean yang dimarinasi dengan kecap terus dibakar. Makanya pakai nasi uduk dan sambal bawang mereka yang pedes. Lihat nih, potongan paha ayamnya gede banget dan ini tuh juicy. Bumbu marinasinya tuh bener-bener ngeresep banget sampai ke dalam ya guys. Lelenya ini juga dibakar loh, tapi bener-bener mateng sempurna. Wah, mantep banget sih. Oh iya, sekarang bisa makan sama cahkol, tauge, dan kangkung. Terus ada terong crispy, bakwan jagung, dan pete goreng. Wah, makin lengkap aja nih Uduk Bahagia. Mimin juga jadi bahagia kan makannya, bisa campur-campur gini. Yang Mimin mau notice tuh bakwan jagungnya renyah, tapi tekstur jagungnya masih ceplus-ceplus. Pastinya nggak boleh kelewat lele tepung dan kulit cabai garamnya guys. Mimin makan pakai sambal hijau. Astaga naga, ini enak banget. Pedes, gurih, enak banget. Yang ini ayam goreng paha, di atasnya tuh dikasih serundeng yang gurih. Wah, ini wajib kalian samperin. Liburan di Bali kali ini Mimin mau yang sehat-sehat. Kalau hidup sehatnya di Bali mah enak. Di sini ada Nui Healthy Food. Healthy food di sini tuh no pork no lard ya, dan udah tertera juga kalori dan gizinya. Katanya wujud dari self-love itu harus berubah dari yang kayak gini jadi kayak gini. Makanya sebisa mungkin Mimin tuh makan makanan real food. Dan enaknya di Nui Healthy Food ini bahan-bahannya dari petani lokal plus pembuatannya tanpa bahan pengawet ataupun bahan buatan. Yang kaum vegan dan vegetarian di sini juga ada menu-menu khusus buat kalian. Semuanya lengkap pokoknya. Buat yang lagi diet juga ada menu-menu yang gluten free. Sesuai slogan mereka ya, your partner in healthy living. Nah, ini Mimin cobain BLT Truffle. Proteinnya lebih banyak ya karena pakai honey soy chicken. Terus makannya tuh bareng salad sayur, sweet corn, tomato, edamame, croutons, crispy shallot, spring onion, dan bacon. Aroma truffle-nya tuh bikin makan makin enak. Karena Mimin pecinta nasi, biasanya Mimin pesen Hawaiian sama. Karena di menu ini tuh mereka pakai mixed grain rice. Ikan salmonnya juga di-sear jadi lebih sehat. Dipaduin juga sama cucumber, pico de gallo. Terus ada cuka wakame juga, unik banget.
banget deh. Kata siapa hidup sehat harus nyiksa? Buktinya kalian bisa makan enak kok di Nui Healthy Food. Bahkan perpaduan jus sayur dan buah di sini tuh dibikin enak banget. Self love itu perlu ya guys ya. Makanya harus makan makanan sehat di Nui Healthy Food. Ini apa guys? Oh, jadi ini orang Turki yang lagi viral di Cibadak itu. Namanya Ottoman Kebab. Pasti gampang nemunya kok. Soalnya tiap hari rame banget yang beli. Dengan keterbatasan bahasa, tapi dia tetap semangat jualin kebabnya. Mana dia pede banget lagi sama kebab bikinannya. Cara bikinnya juga beda dari kebab lokal yang pernah kita temui. Dan dagingnya bisa pilih sapi, ayam, atau domba. Dikasih saus khas racikan orang Turki dan keju. Isiannya tuh bener-bener melimpah dan sampai gulungannya setebel itu guys. Jangan berbicara banyak. Aduh, gak ngerti banget dia ngomong apa. Dan katanya rata-rata kebab orang Turki itu emang segede ini guys. Dan pas Mimin cobain emang enak banget. Daging dombanya juicy dan rempahnya tuh kuat. Terus karena tadi tortillanya ditempelin ke dagingnya, kebabnya jadi lebih beraroma. Wah, gak rugi deh. Chefnya jauh-jauh dari Turki ke Bandung bikin kebab seenak ini. Kalian kalau ke Cibadak wajib kesini ya. Kue putu yang paling enak di muka bumi. Dan ini tuh mereka jualannya di gang guys. Tapi legend banget sejak tahun 1935. Namanya tuh Putu Lanang. Dan ini tuh rame banget sampai sekarang. Bukanya tuh dari jam 6 malam dan biasanya cepet habis. Putunya ini tuh langsung dibikin di tempat mulai dari nol ya. Disajiinnya bener-bener baru keluar dari kukusannya kayak gini guys. Dan hati-hati karena ini tuh panas banget. Tapi justru itu yang bikin nikmat gak sih? Nah selain putu tuh banyak banget jajanan lainnya guys. Kayak cenil, lupis, klepon. Terus pesennya bisa dicampur kayak Mimin gini nih. Harganya juga murah banget lagi. Seporsi cuma 15.000 aja. Satisfying juga ya lihat gula merah ditarik dan diulir-ulir di atas. Tuh lupisnya guys, kenyal-kenyal. Mimin suka karena pakai gula Jawa asli. Jadi manisnya pas gitu. Bener-bener manis kayak orang Jawa. Cenil dan kleponnya gede-gede. Terus isian gula Jawanya juga langsung ngecrot woi di mulut. Lanjut ke putunya ya. Dia tuh bau pandan, gurih-gurih gitu loh. Terus kasih kelapa parutnya juga nggak pelit guys. Bener-bener melimpah. Kalau ke Malang kalian wajib banget cobain. Hari gini 1.000 rupiah dapat apa sih? Tapi kalau di sini udah dapat donat guys. Beneran kalian gak salah denger. Ini tuh donat pupur yang harganya cuma 1.000 perak per biji. Harganya cuma 1.000 rupiah tapi bukan donat abal-abal ya. Diadon dan digorengnya dadakan langsung di depan muka kita. Nah dinamain donat pupur soalnya donatnya tuh ditaburin pakai gula halus. Jadi penampakannya kayak anak kecil yang mukanya dibedakin atau dipupurin. Mimin beli 10.000 dapat 10 biji dong. Ya ampun ini sih murah kebangetan. Tuh donatnya menul-menul gitu guys. Dan Mimin kaget dong tekstur donatnya lembut banget. Terus ajaibnya nggak berminyak sama sekali. Jadi nggak sering di tenggorokan gitu. Karena digorengnya dadakan jadi hati-hati kepanasan ya. Beneran ini sih nggak cocok dihargain cuma 1.000. Terlalu enak donatnya guys. Donat kampung tapi level up. Kalau lewat Sabtu Renggo wajib ramein ya. Nuangin kuah sampai tumplek-tumplek. Kirain ini sop buntut atau bakso gitu ya. Ternyata ini tuh bubur guys. Iya bubur sop asli Cirebon. Ibunya kalau ngasih topping bubur sampai menggunung gitu. Dikasih ayam, kerupuk, dan yang unik ada bumbu tauconya. Dikasih merica, bawang goreng, daun bawang. Terus diirisin tomat. Baru deh terakhir disiramin kuah sop. Beda banget ya nggak kayak bubur pada umumnya. Dan seporsi kayak gini harganya cuma 13.000. Mimin ketemu bubur sop ini di daerah Batik Terusmi. Namanya bubur sop leret ya. Lihat deh ini tuh emang bubur sop yang paling rame di daerah sini guys. Tuh buburnya banjir kuah kayak gini dan ternyata ada bihunnya juga. Maaf ya guys, Mimin bukan tim makan bubur diaduk. Pas Mimin cobain, wah baru kali ini loh makan bubur tapi seger. Iya, kuahnya tuh seger dan gurih tauconya berasa banget. Emang ya Cirebon tuh kaya banget kulinernya. Kalau ke daerah Batik Terusmi jangan lupa cobain. Kalau mau belajar makan makanan India, yang paling cocok ya nasi kandar ini nih. Walaupun orangnya kelihatan barbar dan tumpeh-tumpeh nuangin kuahnya, tapi dijamin bersih dan higienis banget kalau di sini. Abangnya jualin makanan kayak sambil goyang ya, lihai banget. Nah, katanya nasi kandar ini nih yang jadi favoritnya warga se-Malaysia. Namanya nasi kandar Sulaiman. Mereka buka dari pagi dan sorean dikit pasti udah ludes. Tempatnya pasti sesek penuh sama orang-orang India dan Melayu. Dari nasi dan lauk-lauknya aja meriah dan gede-gede banget. Ini abang-abangnya dari pagi gak berhenti-berhenti, tangannya jualin orang-orang saking ramenya. Terus kalian juga bisa pesen dengan porsi sejumbo ini. Buset, orang India lambungnya kuat ya. Sekali makan bisa sebanyak ini. Tuh segini banyaknya kalau orang India yang makan. Tapi Mimin pesen porsi yang normal aja udah cukup deh. Dan pastinya pakai kuah sampai banjir-banjir dong. Mimin pesen pakai ayam goreng bumbu bawang bombay yang cita rasanya tuh gurih dan ada manis-manisnya gitu. Gak lupa pesen sayur dong biar pencernaannya lancar. Mimin tahu sih kenapa orang lokal suka nasi kandar di sini. Bumbu rempahnya tuh kuat dan nendang banget. Kalau lagi di Pineng kalian wajib samperin ya.
Orang-orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng tapi juga dibakar? Jadi ini tuh nasi goreng atau nasi bakar ya? Kasihan juga jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya? Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah, cakalannya tuh pedes, terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget, terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya, dan ini tuh lebih pedas karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun guys, jadi makin beraroma. Jujur ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah, seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini, soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya guys, udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain. Pengennya niruin flowernya Mbak Jisoo, tapi kalau Mimin beda dong, bunganya bisa dimakan. Ya iyalah, ini tuh minuman Point Coffee yang ada es krimnya itu loh. Udah niat dari awal ke Indomaret Point, soalnya Mimin penasaran banget sama menu baru Point Coffee, kolaborasi Walls dan Indomaret Point Coffee. Jadi ini tuh minuman Point Coffee yang dipaduin ice cream Walls. Menurut Mimin ini ide yang brilian banget sih. Harganya juga murah kok, cuma 35.000 aja. Ada 3 varian rasa ya, Pedal Pop Rainbow Cheesecake, Cornetto Nutty Chocofi, dan Cornetto Raspberry Frappe. Iya, ada ice cream Walls-nya gitu di setiap minumannya. Lucu banget ya warna-warnanya. Mimin cobain dulu yang Pedal Pop Rainbow Cheesecake. Pedal Pop Rainbow tuh ice cream favorit Mimin, dipaduin minuman dengan cita rasa cheesecake, cocok banget guys, super creamy. Terus yang ada mawarnya ini Cornetto Raspberry Frappe. Emang pakai ice cream Cornetto Strawberry Rose yang es krimnya bentuk mawar itu loh, lucu deh. Ini rasa berinya seger banget sih. Kalau yang ini varian kopinya Cornetto Nutty Chocofi Frappe. Tahu sendirilah es kopi Point Coffee kan enak. Nah, ini dipaduin ice cream Cornetto Mini Dish tiramisu, enak banget. Kalian cobain juga yuk, udah tersedia di semua Point Coffee ya. Udah Kristen dan lagi di Bali, tapi Mimin tuh tetep pengen cari takjil guys. Nah, ini Mimin nyamperin Es Teler Sultan yang kebetulan langganan Mimin juga di Bandung. Ini namanya tuh Exo Drinks, Juice, dan Es Teler. Tapi meskipun Sultan, harganya tuh cuma 10.000 sampai 20.000 aja guys. Yang Mimin samperin ini Exo Drink Es Teler Sultan, cabang Jalan Gunung Rinjani dan Pasar Bali. Cabang mereka tuh banyak banget guys di Indonesia. Coba cek deh, siapa tahu di dekat rumah kalian udah ada cabangnya. Yang dimaksud Es Teler Sultan ini tuh toppingnya guys, seabrek-abrek. Buah-buahannya seger, premium, dan pastinya pakai kental manis yang berkualitas. Cocok banget nih buat takjil pas buka puasa. Wah, ini dia guys Es Teler Sultannya. Full banget nih segelas. Nggak percaya, ini tuh cuma 10 ribuan guys, dapet topping sefull ini. Wah, pukatnya pulen, terus nangkanya tuh manis legit. Parah sih, nikmat banget guys es telernya. Kalau yang gede ini 15.000. Teksturnya tuh creamy dan kental gitu guys es telernya. Cuma nambah 5.000 udah dapet porsi sebanyak ini, worth it banget sih. Bayangin guys, kalian nanti buka puasa pakai es teler Sultan Exo. Terus yang es teler durian ini tuh pakai buah durian asli guys, bukan ice cream. Yang kecil ini 15.000 dan yang gede ini 20.000 guys. Wah, ini no hoax ya, pakai durian asli. BTW, ini duriannya nggak ada bijinya ya, full daging durian asli guys. Duriannya ini masak sempurna jadi legit banget. Wah, ini sih kalian wajib cobain.